Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suntana di channel Sun Story. This is story of my life. Oke teman-teman, sebelum Suntana memulai apa yang ingin Suntana sampaikan pada video kali ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Dan bagi teman-teman yang mau pesan jaket sama kemeja Universitas Terbuka, tampilannya seperti ini. Jaket harganya 189.000, kalau kemeja harganya 152.000. Langsung lihat link di deskripsi, ada grup WhatsApp ya. Dan cek juga di deskripsi itu banyak grup kayak grup Telegram, link info kalau misalnya teman-teman mau tes TOEFL yang murah dan terdaftar di kementerian gitu kan ya, dan sebagainya. Oke, biasakan untuk cek deskripsi. Oke, pada video kali ini jadi Suntana temanya sedikit membahas mengenai hal yang tabu tapi layak untuk diperbincangkan. Apalagi kalau bukan kebiasaan buruk yang sering dilakukan ataupun yang sudah sering terjadi pada mahasiswa Universitas Terbuka dari masa ke masa. Kok Bang berani membahas hal ini? Saudara pernah jadi mahasiswa dan pernah melakukan hal yang sama. Pernah menjadi karyawan di UPBJJ UT gitu kan ya. Dan pernah menghadapi kejadian hal yang Suntana dulu lakukan dan itu sangat disayangkan. Artinya harusnya hal seperti ini tidak terjadi. Kita namanya mahasiswa. Yang namanya mahasiswa harusnya sudah berpikir lebih di atas tingkatnya ya daripada siswa gitu kan ya. Kalau siswa berarti SD, SMP, SMA. Kalau mahasiswa berarti tingkat pemikirannya harusnya lebih bijak, lebih dewasa. Cuman namanya manusia tidak ada yang sempurna. Cuman mari kita luruskan agar hal ini tidak terjadi. Apa sih keburukan yang saudara sampai ribet ya, nggak apa-apa. Apa sih sebenarnya keburukan yang sering dilakukan ataupun yang selama ini ya dilakukan oleh para mahasiswa UT dan harus ditiadakan ataupun harus dirubah gitu kan ya. Jadi lebih baik kita berubah menjadi yang lebih baik daripada ini. Nah, mungkin teman-teman nggak sadar gitu kan ya. Tapi ini bukan semua mahasiswa UT melakukan hal seperti ini ya. Jadi namanya manusia kan ada yang baik, ada yang buruk, kadang di atas, kadang di bawah gitu kan. Kita tidak tahu keadaan para mahasiswa itu sedang apa yang dialami. Cuman Suntana menganalisis saat Suntana jadi mahasiswa kemarin, sempat kerja di UT juga gitu kan ya, dan sekarang bikin konten tentang UT. Suntana open Instagram Suntana, WhatsApp Suntana, banyak banget pesan yang masuk. Mohon maaf bagi teman-teman yang belum sempat Suntana balas satu persatu gitu kan ya, karena banyak banget guys. Ada suatu perilaku ataupun ya perilaku teman-teman semua yang ini harus dirubah nih, ini harus dirubah. Kenapa itu? Panik teman-teman. Kalau ada suatu permasalahan terjadi di UT ataupun ada suatu kegiatan akademik yang dilakukan oleh UT gitu kan ya, dalam rutinitasnya dari pendaftaran sampai wisuda, banyak dari mahasiswa itu terlebih kalau misal ada pengumuman-pengumuman penting, baik itu mengakses website penting, pengumuman ujian, pengumuman apapun itu ya. Banyak yang dari kita itu udah panik duluan tanpa membaca apa yang sebenarnya terjadi gitu kan ya. Contoh nih, kalau misal teman-teman pusing ya, ini aja saat perubahan sistem ya ibaratnya. Sekarang itu kan Suntana syuting video ini bulan Desember, pertengahan tanggal 7 Desember, tanggal 9 Desember, sedang maraknya keluh kesah ataupun komentar-komentar baik itu di berbagai macam media ya, terlebih di Instagram, bahkan ke WA Suntana yang udah panik duluan. Kak, kok tidak bisa login? Kak, kok gini? Kak, kok gini? Kak, begitu, bla 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 bla. Kok nggak bisa cetak KTPU gitu kan ya? Terlepas siapa yang salah, kalau UT kan sudah mengklarifikasi ya, ada gangguan sistem. Kadang meskipun mengklarifikasinya cuma satu kali ataupun gimana gitu kan, kita para mahasiswa UT jangan sampai bertindak panik sebegitunya gitu kan ya. Bang, ini gimana, saya kan udah mau UAS, gimana kalau saya tidak ikut UAS, kalau tidak cetak KTPU apakah saya tidak ikut UAS gitu kan. Sorry saudara, bersemangat, biar yuk kita jernihkan pikiran kita gitu kan ya. Ini kenapa saudara bikin video ini, karena sumpah mungkin kesal iya ada, cuman lebih ke prihatin ya, khawatir. Maksudnya ada orang-orang yang memang kalau udah panik udah aja blank. Dan itu jangan sampai teman-teman alami gitu kan ya. Jadi Suntana mengambil ini, yang pertama
kebiasaan buruk yang sering dilakukan mahasiswa UT itu tidak mayoritas ya, jadi kebanyakan lah ada. Cuman Suntana rasa ya tidak sedikit juga yang bijaksana gitu kan ya, anggap aja berapa persen gitu kan. Cuman berarti Suntana nanya nih, syukurlah kalau misal teman-teman tidak seperti yang Suntana jelaskan gitu kan ya. Suntana bukan menjudge ya, karena Suntana pun pernah mengalami hal demikian gitu. Tapi ternyata itu ya kesalahan kita. Artinya dulu aja Suntana panik mengenai suatu hal gitu, tanpa Suntana membaca. Dulu tuh sebenarnya kayak, kok bisa seperti ini ya? Padahal penjelasannya, jawabannya ada di katalog. Pak, udah nanya duluan nih, misal ke pejabat UT atau ke dosen. Pak, kok gini bla bla gitu kan ya. Padahal jawabannya sudah ada di website UT, di katalog gitu kan, ataupun di mana gitu kan ya. Jadi yuk mari kita biasakan, kalau misalnya ada suatu permasalahan nih yang sedang happening seperti sekarang itu kan, kok gak bisa login, kenapa gitu kan ya. Padahal email kita benar, password kita benar, sudah tahu email kita betul, sudah tahu password kita betul, tapi kok kita jadi kayak ini kenapa, seakan-akan kita tuh nggak pede. Jadi kalau misal email kita sudah betul, password kita sudah betul, ini harusnya kalau udah betul ya betul. Kalau nggak bisa login berarti kan ada masalah, bukan di kitanya tapi di sistemnya. Jadi kita harus melihat beberapa sudut pandang. Kalau misal kita benar, kayak misal kita melakukan perasaan di katalog itu penjelasannya gini deh, tapi kok pas di prakteknya jadi seperti ini. Jadi kita harus jangan sampai kita menyalahkan diri ataupun menyalahkan ke pihak kedua atau pihak UT misalnya. Jadi kita analisis dulu, harus tenang. Nah ini mungkin ya jawaban itu harus tenang. Cuman tekankan dulu dalam pikiran kita teman-teman, kalau menghadapi suatu permasalahan apapun aja, kita budayakan jangan panik dulu, tapi kita balik lagi ke panduan. Makanya sebelum kita mengalami permasalahan-permasalahan, kita lebih baik membaca panduannya. Kalau panduan kuliah di UT ya berarti katalog kurikulum harus teman-teman pahami, bukan hafal ya, tapi pahami. Kalau misal nggak hafal, ya wajar kan, namanya juga memahami gitu kan. Jadi harus pahami katalog kurikulum, katalog sistem penyelenggaraan. Terus kita juga harus update informasi di medsos. Kalau misalnya ada pengumuman apa, sebentar lagi kan UAS nih. UAS itu kan sebenarnya udah ada panduannya, teknisnya di setiap UPBJJ itu sudah dijelaskan ya sedemikian rupa. Baca dulu sebelum bertanya, budayakan baca dulu gitu kan ya. Jadi kalau misal kita tanpa membaca tapi sudah bertanya, nanti kita yang malu. Suntana sering melakukan hal seperti itu, baik saat jadi mahasiswa ataupun kemarin saat bekerja di UT ya. Malu sendiri gitu kan ya. Suntana nanya kemarin tuh, cerita di pas kerja di UT, Pak kalau gini itu si bapak bilang, Sun sekarang kamu merasakan ya ada di posisi saya. Ini ya Suntana inget nih, ini kata-kata nggak akan sampai lupa karena jadi pelajaran. Itu jawaban yang kamu tanyakan ada di katalog. Berarti kan wah, iya ya, gitu kan ya. Nah mulai disitulah Suntana timbul kesadaran, berarti selama ini jadi mahasiswa gue gini banget ya, nggak mau baca, nggak mau ibaratnya mendengarkan. Banyaknya kita kadang suka membuat persepsi ataupun opini-opini pribadi dulu tanpa melihat data-data sekitar gitu kan ya. Yuk, mungkin ada dari teman-teman yang menonton video ini yang merasa demikian. Yuk kita rubah, kalau ada apa-apa jangan panik dulu, baca dulu sumbernya dari mana gitu kan ya. Baca itu jangan setengah-setengah, harus full gitu kan ya. Jangan sampai kita sudah terjadi suatu permasalahan baru kita mencari panduan. Karena kebanyakan yang seperti itu kayak gini misalnya, sudah tahu batas pengambilan SKS di UT itu 24 SKS, tapi kita bablas karena misal di sistem itu tidak ada pemberitahuan. Kalau dulu ya tidak ada pemberitahuan bahwa batas pengambilan SKS 24 SKS, kita mengambil misalnya 30 SKS tanpa sistem itu menolak. Padahal kan kalau misal kita tahu panduannya, oh iya kan 24 SKS, berarti kita hitung dulu, berarti kita ngambil berapa mata kuliah. Kalau misal 8 mata kuliah berarti rata-rata harus 3 SKS gitu kan ya. Tapi karena kita nggak tahu informasinya, padahal informasi itu harus kita sudah baca sebelum kita daftar di UT, alhasil kita bablas, kita bayar gitu kan sebanyak 30 SKS yang tidak sedikit, misalnya dengan buku gitu kan ya. Sistem UT tidak menolak gitu kan karena satu hal error atau gimana, alhasil kita sendiri yang dirugikan. Dan banyak dari teman-teman yang menyalahkan. Suntana saat kerja di UT banyak banget menghadapi mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa, nggak nyangka loh kata-kata seperti itu dikeluarkan oleh seorang yang dalam tanda kutip mahasiswa. Jadi intinya keburukan yang sering dialami oleh mahasiswa UT itu panik duluan tanpa membaca apa-apa sebenarnya informasi yang sudah ada di sekitar permasalahan tersebut. Mudah-mudahan banyak teman-teman yang tersadarkan, oh iya saya juga tipikal yang panik gitu kan ya.
Jadi cooling down gitu, kalau ada masalah apapun teman-teman tenang dulu. Terus timbulkan tingkat kepercayaan diri. Kayak misal tadi email saya sudah benar, password saya sudah benar. Terus jangan sampai kita tuh mengucapkan kata-kata yang tidak mencerminkan sebagai mahasiswa. Sementara baca, lihat di komentar YouTube atau di Instagram UT gitu kan ya. Saat terjadi suatu permasalahan aja, saat THE aja yang dulu ya, saat sistem THE down ternyata gak nyangka kalau komentarnya itu bla bla bla, nanti Sultana akan tunjukkan ya. Jadi bagi teman-teman yang dulu sempat komentar jahat sebelum Sultana munculkan ke permukaan gitu kan, so hapus dulu. Ingat nggak dulu komentar apa gitu kan. Baik, paling itu aja yang dapat Sultana sampaikan. Sorry Sultana berapi-api karena mungkin kesel ya. Jadi ini rentetan sebenarnya, rentetan kegiatan. Dulu Sultana juga sama dulu pernah mengalami sisi itu. Cuman dulu mikirnya Sultana gak kepikiran bagaimana kalau misal ternyata banyak banget yang sepemikiran sama Sultana dulu. Makan fokusnya diri sendiri aja. Ternyata pas sekarang jadi pasang WA gitu kan, banyak kayak nge-WA bang kok gini bla bla bla, padahal saya udah bener bla 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 gitu kan. Jadi kayak panik duluan, takut gini takut gitu gitu kan, karena mungkin tidak ada kepercayaan diri, mungkin dalam membaca sumber-sumber panduannya kurang, ataupun kurang update juga dalam informasi yang diberikan oleh UT. Ya banyak faktor lah ya, cuman Sultana di sini mau memberikan kayak pengalaman ya. Kepanikan itu tidak baik dan malah jadi stres guys. Jadi Sultana ngomong di sini bukan bukan tidak pernah mengalami, Sultana juga pernah mengalami, dan Sultana tidak ingin apa yang pernah Sultana alami terjadi kepada teman-teman. Daripada malu gitu kan, lebih baik kita sekarang semangat baca panduan, katalog, website, medsos, kita harus jelajahi berbagai macamnya. Oh kita kan kuliah di UT, jadi kita cari apa-apa sih yang dikeluarkan UT itu, di website UT itu banyak banget loh informasi-informasi yang mungkin tidak dijelajahi, dan Sultana pun mengalami tidak menjelajahi, tidak baca katalog, alhasil malu sendiri. Oke, kalau misal ngomongin kayak gini gak akan pernah habis ya. So thanks for watching, don't forget to like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.